Ya. Yang perlu diketahui sama kita semua adalah keistimewaan yang dijanjikan untuk para penghafal Al-Quran ini. Nanti di surga kamu akan memberikan mahkota ke orang tua kamu. Kan? Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DM semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, untuk ngantri kali ini, ngobrol bareng santri, di episode 6 kali ini kita akan membahas tentang program tahfiz Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Nah, kita juga kedatangan narasumber seorang hafizah, beliau juga seorang pengasuhan putri dan seorang santri Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Hanum, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita membahas tentang apa program tahfiz di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini, sebelumnya kita kenalan dulu ya Sobat DM. Mungkin yang di rumah ada yang belum kenal. Nah, perkenalkan dulu Ibu Nyai, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Fadila. Kebetulan dipercaya untuk menemani anak-anak santri di Darul Ma'arif ini sudah berapa tahun ya, semenjak pesantren ini berdiri. Coba Mbak Hanum sendiri perkenalkan asal daerahnya, disapa Sobat DM-nya di rumah, mungkin orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diajar Hanum Sulistianingrum. Saya dari kelas 11 IPA 3. Nah, oke, baik. Mungkin Sobat DM udah pada kenal nih. Nah, untuk Ibu ini kesibukannya apa saja ya Bu ya yang dijalani sekarang? Ada tugas ngajar juga di SMK dan di SD, di SMK Pas, semuanya lembaga sini. Selagi masih dipandang manfaat, insya Allah Akan diupayakan dilaksanakan. Oh, Masya Allah sekali. Nah, Ibu dengan berbagai kesibukan yang sangat padat seperti ini, Ibu seorang hafizah ya Bu ya. Bagaimana Ibu membagi waktunya dalam memurojaah atau menghafal di tengah-tengah kesibukannya? Pasti kesibukannya nggak hanya di jam kerja saja ya Bu ya, pasti ada tugas di rumahnya juga, seorang ibu, seorang istri, seperti itu. Ya, untuk memanage itu tentu saja kita harus pintar-pintar bagi waktu dan kita orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap Al-Quran tentu saja harus rela waktunya itu, waktu istirahatnya jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Yang lain sudah tidur, ya kan? Mbak Hanum masih menghafal. Oh itu ya, Masya Allah. Sebenarnya satu kunci yang bisa kita laksanakan nanti ketika sudah ada kesibukan di rumah tangga ya. Ini memang ada susah bagi waktunya. Satu kunci yang dulu disampaikan oleh Ibu Nyainya Ibu Nyai Hazah Izzah Syatori di Babakan, itu yang penting, ini yang memang agak sulit nih, istiqomah itu. Istiqomah itu hal yang paling sulit. Istiqomah itu yang paling sulit, tapi ya tetap kita upayakan. Artinya dalam satu hari kita harus punya target sendiri, berapa juz ya, goalsnya masing-masing ya Bu ya. Kan. Dan ada satu metode yang biasa dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Ada satu metode namanya Fahmi Bisyauqin. Fahmi Bisyauqin itu sebenarnya rumusan gitu. Tapi kalau diartikan itu bisa diartikan, kalau dalam bahasa Indonesia Fahmi Bisyauqin itu lisan yang selalu merindukan ayat-ayat Al-Quran. Oh, Masya Allah. Bukan Al-Quran yang butuh kita ya Bu ya, tapi kita yang membutuhkan Al-Quran. Tapi dalam rumusan sendiri Fahmi Bisyauqin itu adalah metode di mana dalam satu minggu itu kita bisa menghatamkan. Itu teknik atau upaya yang bisa dilakukan oleh kita yang mungkin sudah harus padat sekali kegiatannya gitu ya. Jadi harus punya komitmen di situ. Komitmen jadi untuk diri sendiri ya Bu ya. Dalam 30 juz itu selesai dalam 7 hari. Itu itu peningkatan dari bisa ya, kadang-kadang diartikan gini. Itu rumusan di mana 30 juz itu kita bagi dalam 7 hari. Fa itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai selesai dengan An-Nisa.
Itu kan kisarannya 5 juz tuh. 5 juz. Terus kemudian mimnya itu mulai dari surat Al-Maidah sampai dengan At-Taubah. Juga hampir 5 juz lagi ya. Jadi 5 juz lebih. satu hari itu kita bisa memanage satu hari itu berapa juz seperti itu ya Bu ya. Ada program tersendirinya. Ya, itu kalau mau di-manage sendiri bisa. Tapi kalau mengikuti metode ini yang banyak dikenalkan juga di pesantren-pesantren. Diikutin, sempat mengenalkan nih ke mereka. Nanti Pak Hanung juga Biasanya yang sudah khatam itu nanti diarahkan untuk seperti ini. Nanti ya-nya Fami, ya-nya itu mulai dari surat Yunus sampai dengan An-Nahl. Kemudian ba-nya itu dari surat Bani Israel sampai dengan Furqan. Kemudian shin-nya itu dari surat Asy-Syu'ara sampai ke surat Yasin. Kemudian wawunya itu surat Saffat sampai Al-Hujurat. Kemudian qaf yang terakhir itu dari mulai surat Qaf sampai dengan An-Nas. Oh iya seperti itu. Jadi kita juga dalam goals masing-masing kita juga ada metodenya tersendiri ya Bu ya. Ya, kadang kalau misalnya kita nggak kesampaian goals 1 minggu itu selesai, paling tidak dibadal atau gimana Ibu? 1 hari paling tidak 3 juz. Oh 3 juz. Iya Masya Allah. Ini udah yang kalangan-kalangan ini yang kalau dalam rangka hifdzil untuk menjaga itu sebenarnya kadang-kadang ibu juga masih binadzor, tidak sepenuhnya. Dan bahkan ada pentargetan mana yang harus didandani gitu. Mana yang harus diulang kembali ya seperti itu. Untuk menghafal Al-Quran sendiri ibu rasa ya ini long life education. Masya Allah. Nah yang hayat. Iya karena Al-Quran tuh sebagai pedoman semua umat manusia muslim sih ya Bu ya. Nah untuk Mbak Hanum sendiri, Mbak Hanum di sini kelas 11 ya. Nah Mbak Hanum ini mengikuti tahfiz itu dari mulai kelas berapa? Dari mulai kelas 8 semester. Oh dari mulai kelas 8. Oh berarti Mbak Hanum di sini itu udah dari kelas 1 SMP. Oh Masya Allah sekali. Nah untuk Ibu sendiri kan tadi mempunyai kesibukan yang sangat banyak, seorang hafizah juga. Ibu seorang hafizah ini mau nggak sih diturunkan kepada anaknya, anak saya ini harus seorang hafizah juga, ataupun membebaskan anaknya sesuai pilihannya masing-masing, tetapi kita juga tentu saja merekomendasikan yang lebih baik seperti itu. Karena untuk memilih di track ini tanggung jawabnya itu besar, maka sebagai orang tua ya sifatnya hanya memberi arahan. Arahan seperti itu ya. Bagaimana baiknya menjadi seorang yang menghafal Al-Quran gitu. Tapi ibu kembalikan kepada anak-anak. Karena kan tipikal anak itu ada yang mengikuti orang tuanya, malah ada yang membantah seperti itu. Orang tua mah hanya mengarahkan saja ya Bu ya. Nah untuk Mbak Hanum sendiri, alasan mengikuti tahfiz itu alasan untuk dari orang tua atau mau sendiri gitu? Dari dua-duanya sih. Dari ini sendiri sama orang tua? Ya, lebih orang tua. Dengan itu Mbak Hanum merasa terpaksa nggak awalnya Bang? Enggak juga, soalnya ibu pernah bilang pengen punya anak. Seorang hafiz. Oh, Masya Allah sekali. Berarti tipikal Mbak Hanum nih orang yang menuruti gitu. Mungkin ada aja yang nggak diturutinya ya Mbak. Nah untuk Ibu Nyai, ngomong-ngomong kan program tahfiz di pesantren Darul Ma'arif ini sudah dari berdirinya pesantren, karena kan pesantren kan ini basicnya salafi modern ya Bu ya, bukan pesantren tahfiz, tapi kok ada program tahfiznya gitu seperti itu. Berarti paket lengkap banget nih di pesantren DM ini teman-teman, ternyata mendapatkan ilmu belajar kitab kuning, salafi, modernnya bahasa, dan ada program tahfiz juga. Nah mulainya itu program tahfiz di pondok pesantren itu mulainya pada saat kapan Ibu? Sudah lumayan lama meskipun program ini awalnya tidak terstruktur. Jadi ada beberapa anak yang memang minat sendiri ketika itu. Iya, ibu lupa tahun berapa ya. Kalau diprogramkan kan belum lama. Belum lama. Ya, waktu itu hanya 4 anak. Ibu saya pengen hafal, silahkan. Gitu. Terus jadi
ketika selesai setoran binador, ngaji yang reguler itu, Yang seperti biasa. ya, kemudian yang niat untuk menghafal itu ngaji lagi paling akhir gitu, setoran. Dan itu masih kawal setiap minggu untuk murojaah bareng, duduk di bawah pohon baujan, gelar tikar gitu. Masya Allah. Iya, waktu itu cuma 4 anak. Kemudian, situ iya. ya, Bu, ya. Kemudian memang animo untuk menghafal di anak-anak sekarang kan seolah-olah menjadi tren gitu ya. Menghafal itu nggak menghafal nggak keren ya, Bu ya. Tapi ini yang ibu pesankan ketika ibu ajak ngobrol awal-awal itu, kayak siapa dulu, April ya. April. Itu, motivasinya apa, Nok, mau ngapal itu? Saya pengen nanti kuliah itu dapat beasiswa di ngafal. Dengan ada Iya. hafalan, mempunyai hafalan ya, Bu ya. Dan memang banyak anak-anak sekarang yang mungkin termotivasinya ke arah situ. Nah itu yang mungkin waktu itu sempat ibu luruskan. Kalau mau ngafal, orientasinya jangan ke situ dulu. Betul-betul lillahi ta'ala dulu. Gitu. Untuk diri sendiri dulu ya, Bu ya. Ya, artinya gini, yang paling susah ketika menghafal itu adalah meluruskan niat kalau Tergantung niatnya ya, Bu ya, awalnya. Jadi kalau niatnya untuk keduniawian, ya saya pengen dapat beasiswa nih gitu. Jadi saya hafalan nih, harus hafal. Memang mungkin hasil akhir sama, tapi ada hal yang penting ketika kita mulai menghafal itu yang harus diluruskan, itu niat, betul-betul niat. Harus ya ini saya ingin menghafal Al-Quran dan kira-kira betul-betul lillahi ta'ala gitu. Ya insya Allah. Insya Allah Biasanya urusan yang lain-lainnya ngikut. dipermudah pastinya, karena kita melibatkan Sang Pencipta juga ya, Bu ya, karena Allah gitu. Dulu di Pasti. pesantren ibu waktu di Kerapyak itu, ini hanya dibedakan kamar saja antara yang menghafal dan yang tidak. Tapi untuk sekolahnya disamakan. Rata-rata yang pegang juara kelas itu justru yang sambil ngafal. Mungkin malah yang waktu untuk belajarnya kurang, malah yang lebih seperti itu ya, Bu ya. Masya Allah sekali berarti, karena kita sudah melibatkan Sang Pencipta, pastinya kita juga akan dipermudah jalannya. Nah, untuk Mbak Hanum sendiri nih, motivasinya mengikuti tahfiz itu apa? Kan tadi ada yang Ibu jelaskan sebagian. Motivasi ya buat orang tua sih, buat bisa membantu. Oh, jadi motivasinya nih ingat perkataan orang tua, mau anak saya tuh mau menjadi seorang hafizah. Nyenengin orang tua ya, Masya Allah. Nah, pastikan pada saat kita menghafal nih pasti ada rintangan dan godaannya pastinya. Kita mah motivasinya nih untuk membahagiakan orang tua, pastikan kita dalam menghafal, kayak kita ngerasa capek, itu gimana cara mengatasinya ini untuk Mbak Hanum ini sendiri? Kalau lagi down gitu. Ya balik lagi itu apa, ingat perkataan ibu, terus apa ya, pengen jadi yang terbaik aja sih. Ingat goals awal juga ya, seperti itu. Oh iya. Nah, Ibu kan tadi berawal dari ada 4 orang ya, Bu ya. Nah, untuk sekarang ini persyaratan menjadi mau mengikuti program tahfiz itu apa saja persyaratannya? Atau ada harus hatam Quran dulu ataupun harus kelas 12, kelas 11 seperti itu? Kalau yang sudah punya minat, Kemauan ya, Bu ya. ya kemauan sudah ada, kemudian secara kualitas bacaannya sudah tidak perlu dibetulkan lagi, bisa langsung ikut. Langsung mengikuti ya, Bu ya. Jadi kriterianya Nah, cuma ada tambahan saat ini untuk yang sudah kelas 12 atau kelas berapapun yang sudah hatam Al-Quran bin Nador, maka diarahkan untuk menghafal. mengikuti program tahfiz ya, Bu ya. Itu arahan. Karena ya yang hatam Quran juga bukan hanya kelas atas aja ya, Bu ya, ada yang masih Sini dari SMP di sampai itu pasti sudah. kelas 11 sudah. Iya, jadi dianjurkan mengikuti program tahfiz ya. Nah, untuk metodenya kan pasti mempunyai metode yang berbeda-beda ya, Bu ya, di setiap pesantren ataupun di setiap lembaga pendidikan. Nah, untuk di pesantren Darul Ma'arif ini menggunakan metode apa dalam menjalankan program tahfiz?
Ibu rasa kita masih mengadaptasi dari pesantren-pesantren tahfidz yang salafiyah ya. Artinya memang ketika orang menghafal ya ritmenya harus seperti itu gitu. Gak jauh berbeda. Ya, ada waktu untuk menambah hafalan, ada untuk harus murojaahnya juga gitu, dan itu kita bagi untuk menambah hafalan itu pagi biasanya. Jadi untuk murojaahnya yang ngaji selepas maghrib itu. Oh, di sore hari ya. Karena kan untuk menambah hafalan di pagi hari kan katanya ingatannya itu ya lebih cepat seperti itu. Oh, biasanya nambah di jam berapa? Untuk tambahan itu sendiri biasanya nambahnya berapa ayat, berapa surat gitu. Tergantung kemampuan sih, kadang 1 kaca, kadang setengah kaca. Oh, Masya Allah, senang. Kalau nambah itu sebenarnya biasanya lebih cepat. Lebih mudah daripada menjaga apa yang menjaga project. 1 jam duduk itu bisa 1 kaca ya. Tapi untuk penjaganya perlu seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi saat pagi dapat 1 kaca, sore itu harus pasti ada pengulangan. Iya. Nah, di pesantren Darul Ma'arif kan salafi modern ya, pastinya ada pembelajaran regulernya juga, dan Mbak Hanum juga mengikuti program tahfiz. Nah, bagaimana Mbak Hanum itu membagi waktunya dengan mengikuti santri-santri seperti biasanya yang tidak mengikuti program tahfiz? Menyesuaikan aja sih. Kalau yang tahfiz ya berarti setiap sore, kadang waktu sama Ustadz awal itu murojaah, ada asar. Jadi ada satu kamar gitu ya? Iya, jadi satu kamar kan biar enak gitu. Oh, seperti itu. Jadi ya tergantung sendiri aja mau murojaahnya, mau menghafalnya, seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter memanage waktu seperti itu ya. Nah, untuk bisa ceritakan nggak pengalaman kayak lagi ngafalin yang kayak tadi saya udah tanyakan, kayak kita udah ngerasa capek banget nih godaan sama teman muda. Soalnya saya juga pernah ya mau masuk nih program tahfiz. Ternyata banyak nih kata temen, ngafalin nanti kamu nggak bisa berkati sorenya, ngafalin seperti itu, ini dan itu tuh. Pernah nggak Bang Hanu bisa merasakan seperti itu? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Jadi teman-teman sekitarnya mendukung ya, karena disatukan dalam kamarnya, seperti itu. Nah, kalau untuk Ibu sendiri, awal motivasi menjadi seorang hafizah itu apa Ibu? Sebelum Ibu yang menjadi yang sekarang, pasti kan pas masih belajar ada motivasinya seperti itu. Sama kayak Hanum. Sama kayak Hanum. Oh, Iya. Jadi awalnya waktu agak dia so emosional kalau jawab yang ini nih. Iya. Jadi ketika Bapak lepas mondok pertama, Ibu lulus SD itu di pesantren di Krapyak. Langsung pesantrennya ya, lulus SD. Itu sudah banyak cerita-cerita Bapak, dan Ibu nangkep kalau itu adalah satu keinginan beliau gitu. Ketika Bapak bercerita bagaimana istimewanya orang yang menghafal Al-Quran, kemudian antusiasnya beliau ketika mendengarkan orang simaan Al-Quran gitu. Terus sempat terucap memang pengen punya salah satu dari anak-anak beliau yang asda gitu. Kemudian kamu coba ya katanya. Tapi nggak sampai yang kamu harus menjadi seorang hafizah. Kamu coba ya. Nah, tergerak dari situ pengen nyenengin papa. Pengen nyenengin papa. Jadi mulai pas kelas 3 SMP, jangan dulu nyebutnya kelas 3, kelas 9 ya. Iya, kelas 9, sekarang 7, 8. Iya. Ibu mulai belajar setor, waktu itu masih di Krapyak. Belajar setor gitu. Mulai tahfidz, kemudian 1 tahun itu cuma sampai juz 7 kalau nggak salah. Di Krapyak ya. SMP ya. Kemudian ketika mau masuk SMA, Ibu pindah ke Cirebon. Pindah pesantren. Karena waktu itu ya pas berbarengan adiknya Ibu lulus SD mau masuk ke SMP. Jadi bedanya 3 tahun ya. 3 tahun Ibu harus lulus SMA. Pindah waktu itu karena pertimbangan ekonomi, salah satunya harus dekat nih gitu.
Oh, jadi jangan ada yang Ya, waktu itu mengalah. adanya ibu nggak mau pesantren yang deket-deket sini daerah Cirebon. Waktu itu dia punya idealisme pengen mondoknya di Kiai Sukron Makmun di Darul Rahman. Darurat. Ya, di Bogor waktu itu sudah termasuk pondok modern tuh yang pembiayaannya cukup besar. Jadi pertimbangan finansial salah satunya harus deket nih biar papa bisa nengokinya sewaktu-waktu kapanpun ini kebagi-bagi gitu. Dan akhirnya ibu ditarik ke Cirebon, terus dititipkan di Ibu Nyai Izzah Satari di situ, dibabakan. Kebetulan dulu ibunya ibu juga di situ, Pesantren. pesantrennya Karena basic orang tuanya ibu juga ya. di pesantren. Sampai di situ sambil sekolah sambil ngafal juga. Dan memang lama ibu cukup hafalnya tuh. Berarti orang-orang yang cepet. Atau ulang ibu pada saat Kalau setoran dari awal lagi. oh dari awal lagi. Ya, dari awal. Walaupun kita sudah menghafal, tapi kita harus mengulang ya Bu ya. Biasanya di berbagai pesantren juga kalau di rumahnya udah Al-Quran, tapi ya di pesantren juga harus menyetarakan sama yang lain juga ya Bu ya, seperti itu. Nah, ibu pernah nggak kayak merasakan pengalaman sama aja yang tadi saya tanyakan kepada Hanuf, kayak ceritakan yang paling berkesan menjadi seorang hafizoh gitu. Banyak. Itu zaman kuliah. Oh zaman godaannya ya Bu ya. Saya supir rapor zaman kuliah itu. Kejar setoran terus. Ya nggak ada banget. Iya. Ketika harus kuliah, waktu itu sempat ada program zaman dulu PMDK namanya. PMDK itu peminatan. Ibu keterima PMDK itu di Semarang waktu itu. Cuma papa nggak kasih izin. Kamu harus, mungkin tahulah karakter ibu barangkali seperti apa. Kalau dilepas kayaknya nggak kejaga nih Quran kamu gitu. Hafalannya. Iya. Kuliahnya di IKI aja, pengen gitu. Jadi akhirnya semua ya papa yang urus. Daftarin kuliah, ya betul-betul karena beliau yang berkehendak, ibu cuma ngikut aja. Ya, mengikuti. Nah, ketika di IKI juga dari awal lagi ke setoran tuh. Dan karena programnya terintegrasi sama mata kuliah, itu tiap semester kita harus selesai target. Oh jadi kuliah dengan Hafiz itu dengan program yang sama. Ya. Oh, iya. Jadi satu semester kita bisa ikut ujian semester kalau sudah ujian tahfidz 4 juz. Jadi kita harus mengejar ya. Itu perinciannya. Ujian pertama itu kan 2 juz. Ujian pertama itu kita baca secara keseluruhan. Kemudian nanti ujian di penguji kedua di MHQ di situ. Jadi ya kerjaannya anak-anak IIQ dulu, setoran itu sebenarnya tiap minggu itu cuma 3 kali. Di Senin, Rabu, sama Jumat. Nah untuk persiapan setoran itu ya biasanya kita betul-betul kejar setoran. Jadi ya mungkin beda dengan mahasiswa yang lain yang betul organisasi. Jadi punya kesibukan Ya. Gak. Jadi ibu sibuknya di bawah pohon rambutan ketika itu. menghafal ya biar sibuk Karena menghafal. sibuk, besok hari Senin saya harus punya setoran. Besok hari Rabu saya belum punya setoran nih. Jadi di samping untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah ya juga banyak. Coba Kita juga memanage waktu untuk menghafal juga. jadi ya, luar biasa. Iya Masya Allah sekali. Bahkan kalau diingat-ingat 5 tahun, hampir 5 tahun di Jakarta itu kadang-kadang saya kok belum kemana-mana ya gitu. Seperti banyak lika-likunya ya Bia sebagai seorang hafiz juga. Nah untuk Mbak Hanum sendiri, untuk yang tadi setoran kan ibu biasanya 3 kali ya Bia pada saat kuliah. Nah biasanya di pesantren DM tuh wajib setoran setiap hari atau gimana? Wajib setiap hari. Al-Quran yang belum selesai yaitu habis pada maghrib itu binazar. Ada sebulan baru hafalan. Udah selesai Al-Qurannya, binazar 30 juznya, hafalan semua. Oh seperti itu. Nah untuk bedanya di pesantren Darul Ma'arif ini Mbak Hanum kan seorang tahfiz kan, mayoritas kan enggak mengikuti tahfiz, ada beberapa anak yang mengikuti tahfiz. Menurut Mbak Hanum itu perbedaannya apa saja seorang hafiz di pesantren Darul Ma'arif dan yang santri seperti biasanya? Perbedaannya cuman ya tahfidz menghafal
penghafal gitu. Tapi tetap mengikuti Mbak Hanum juga. Oh, jadi tetap. Jadi ada tambahan seperti itu ya. Oke. Nah, untuk Ibu sendiri nih sebagai pengasuhan Pondok Pesantren Darul Ma'arif, apa harapan kedepannya untuk program tahfiz Pondok Darul Ma'arif ini? Tentu saja Ibu bangga, sekarang aja udah banyak ya. Banyak peminatnya yang tadinya 4 orang langsung minat Udah ada 40 berapa? 40 ya. Ada 40. Oh, Manwati 20. Ya mudah-mudahan semakin banyak yang makin banyak peminatnya ya Bu ya. karena ya insya Allah berkahnya bergulat dengan Al-Quran itu banyak sekali. Dengan kita punya tanggung jawab itu mungkin yang pertama dirasakan intensitas untuk berasik masuk dengan Al-Quran itu jauh lebih banyak dibanding yang lain. Mempunyai tanggung jawab lebih juga ya biar terhadap sendiri saya tuh harus menghafal nih, harus mempunyai target sekian nih ya, seperti itu. Nah berarti banyak sekali ya Bu ya, lika-liku kita juga harus mempunyai tujuan, harus mempunyai motivasi. Kita tuh enggak semata-mata aku mau menjadi seorang hafizah gitu. Jadi gimana cara mengembangkan semangat untuk menghafal kepada Sobat TM semuanya? Untuk pertama harus narik minat dulu ya. Peminatan ya. Yang perlu diketahui sama kita semua adalah keistimewaan yang dijanjikan untuk para penghafal Al-Quran ini. Bukan kalau kita ngelihat banyak sekali sudah syiarnya di televisi, banyak sekali ajang pencarian bakat yang mengarah ke kemampuan itu gitu. Ibu rasa dengan adanya media-media seperti itu semakin banyak yang mengetahui betapa istimewanya Al-Quran gitu. Berarti kita tuh harus mengetahui dulu ya Bia apa kelebihannya. Kadang-kadang kita kan berawal dari iming-iming lah ya, ketika ya seperti dari mulut ke mulut. Jadi gini, kayak ibaratnya kamu begini ya, nanti kamu dapat ini loh. Kadang-kadang motivasi kan semangat. Saya pengen nih yang mungkin paling sering disebut di masyarakat umum adalah, atau yang paling sering disampaikan ketika memotivasi kenapa harus menghafal Al-Quran itu biasanya adalah nanti di surga kamu akan memberikan mahkota ke orang tua kamu. Wow, itu kan sering sering. Dan mungkin itu motivasi, saya pengen nih memberikan sesuatu yang terbaik. Mahkota itu Ibu rasa itu adalah satu simbolis sesuatu yang sangat berharga yang diberikan kepada orang tua. Nah, sehingga kalau sudah punya motivasi itu, jalannya apa nih untuk bisa melakukan itu gitu. Maka dengan iming-iming kamu nanti bisa memberikan mahkota ke orang tua di surga gitu. Pasti harus dipengaruhi. Kamu punya syarat untuk bisa seperti itu, kamu harus begini. Dan mungkin makanya itu ya, tahu dulu apa keistimewaannya, mungkin itu yang akan bisa memotivasi saya untuk mengambil langkah ini gitu. Terima kasih kepada Bu Nyai dan Hanum sudah meluangkan waktunya untuk podcast anak kali ini membahas tentang program tahfiz di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Nah teman-teman Sobat TM semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jadi kesimpulannya dari obrolan yang tadi diobrolkan adalah orang yang hafal Al-Quran tentunya sebelumnya sudah membacanya berulang-ulang kali sampai menghafalnya. Nah, dan membaca Al-Quran sendiri dibilang sebagai ibadah, dan satu-satunya aktivitas membaca yang dianggap ibadah adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Asyarafu ummati hamalat Al-Quran, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, an Utsmanu bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, rawahul Bukhari. Nah cukup sekian ngantri kali ini ngobrol bareng santri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.